Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini menyanggah videonya Rita Wahyu yang berjudul Mengapa Orang Yahudi Tidak Mengucapkan Nama YHWH 4 huruf suci Tetragrammaton. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mau melihat video lengkapnya, linknya ada di deskripsi video ini. Seperti biasa, sebelum mendengar, taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu dan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dalam videonya, Rita Wahyu mengatakan, Beshem ha'af, ve'aben ve'ruah ha'kodesh, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, Deeper every morning. Dan pagi ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai pengenalan nama Tuhan. Dan topik yang akan kita pelajari bersama adalah mengapa orang-orang Yahudi tidak mengucapkan nama YHWH, YHWH, 4 huruf suci, Tetragrammaton. Saya tanggapi. Yang pertama, tentang arti penamaan Tetragrammaton itu sendiri. Memang nama Elohim yang kudus disebut Tetragrammaton. Namun, Tetragrammaton itu bukan berarti 4 huruf suci. Karena Tetragrammaton itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti 4 huruf. Karena berasal dari kata tetra yang berarti 4 dan grammaton yang berarti huruf. Jadi shalom juga bisa disebut tetragrammaton karena juga hanya terdiri dari 4 huruf, yaitu sin, lamet, waw, mem. Memang umumnya kata huruf Ibrani itu huruf mati semua atau konsonan, seperti SLWM tadi, sin, lamet, waw, mem akhir misalkan. Bisa dibunyikan juga, yaitu shalom kan? Kemudian HLLWYH, yaitu he, lamet, lamet, waw, yod, he. Semuanya huruf mati. Juga bisa berbunyi haleluya. Beda dengan kata dalam bahasa Hawaii yang umumnya berakhiran dengan huruf hidup atau vokal. Seperti contohnya aloha, ukulele, maui, honolulu, oahu, dan sebagainya. Kembali ke istilah tetragrammaton, yang benar bukan YHWH, tetapi YHWH. Karena Y itu transliterasi dari huruf Yod, H transliterasi dari huruf He, W transliterasi dari huruf Waw, sedangkan kalau V itu transliterasi dari huruf Bet atau Vet, yaitu huruf kedua dalam alfabet Ibrani. Jadi kalau YHWH itu bisa berbunyi Yahweh atau Yahbe, bukan Yahweh. Jika nama Elohim hurufnya terdiri dari YHWH, bukan YHWH, berarti haleluya jika ditransliterasi hurufnya HLLVYH, bukan he, lamet, lamet, waw, yod, he. Tetapi kenyataannya kan kata haleluya dalam huruf Ibrani tidak terdiri dari huruf he, lamet, lamet, vet atau bet, kemudian yod, he. Demikian pula transliterasi dari kata shalom itu SLWM, bukan SLVM. Karena hurufnya sin, lamet, waw, dan mem akhir. Bukan sin, lamet, dan bet atau vet, serta mem akhir. Di dalam kitab Torah dan kitab Mazmur, Anda akan menemukan bahwa seringkali nama Tuhan, Tuhan besar-besar, yang ditulis dalam bahasa asli dengan 4 huruf Ibrani, YHWH, namun nama ini tidak pernah diucapkan di mulut dan tidak diucapkan dengan lantang oleh orang-orang Yahudi, kalangan Yudaisme Rabbinik. Benar, orang Yahudi Yudaisme Rabbinik memang tidak menyebut nama Yahweh.
Dan mereka juga menolak Yeshua sebagai Elohim. Jadi kalau yang dipelajari dan diikuti Yahudi Yudaisme Rabbinik yang tidak menyebut nama Yahweh, tetapi juga menolak Yeshua sebagai Elohim, seharusnya sama-sama dengan mereka, yaitu menolak Yeshua sebagai Elohim juga. Berarti sama dengan saksi Yehuwa yang juga menolak Yeshua sebagai Elohim dan sama-sama menyebut dan menjadikan Allah sebagai Tuhan. Mereka menganggap diri tidak mengetahui cara mengucapkannya, walaupun secara gramatik memungkinkan 4 huruf suci itu bisa dibaca dan bisa diucapkan sebagai Yihveh. Namun orang-orang Yahudi tetap tidak mengucapkan 4 huruf suci itu karena anggapan Lashon Hara, lidah jahat. Sebaliknya, nama Tuhan yang suci, Yod-He-Vav-He, biasanya diucapkan dengan Adonai, yang secara harfiah bisa diterjemahkan dengan Tuhanku atau Tuanku, atau diucapkan dengan Hashem, yang artinya adalah Sang Nama. Menganggap diri tidak mengetahui bukan berarti tidak mengetahui, tetapi pura-pura tidak mengetahui cara mengucapkannya. Masuk akalkah bangsa Yahudi yang saintis bisa membuat pesawat terbang, membuat bolam lampu, rekayasa ilmu kedokteran dan sebagainya, hanya membaca 4 huruf Yod-He-Waw-He saja tidak tahu? Masuk akal? Anda sendiri mengatakan secara gramatik memungkinkan 4 huruf suci itu bisa dibaca dan bisa diucapkan. Itu bukan hanya memungkinkan, tetapi memang bisa dibunyikan. Ini bukti bahwa tetragramaton Yod-He-Waw-He bisa dibunyikan dan bunyinya Yahweh. Ini sebagai bukti bahwa nama Elohim bisa dibunyikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Unger's Bible Dictionary. Yahweh, the Hebrew tetragrammaton YHWH, traditionally pronounced Jehovah, is now known to be correctly vocalized Yahweh. Merrill F. Unger, tahun 1957, halaman 1177. The Encyclopedia Judaica, volume 7, tahun 1972, halaman 675 menulis, "The true pronunciation of the name YHWH was never lost. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh." Artinya, pengucapan sebenarnya dari nama YHWH tidak pernah hilang. Beberapa penulis gereja Kristen Yunani mula-mula bersaksi bahwa nama itu diucapkannya Yahweh. Kemudian Jewish Encyclopedia, Rabbinical Literature, the name Yahweh is considered the name proper. Nama Yahweh dianggap sebagai nama yang tepat. Volume 9, halaman 162. Dan masih banyak lagi yang lain yang menyatakan bahwa YHWH itu bisa dibunyikan dan bunyinya Yahweh. Bagi saya, lebih tidak masuk akal lagi jika dikatakan mengucapkan nama Yahweh kok Lashon Hara. Ini ngawur sengawur-ngawurnya. Asumsi rabi siapa yang mengatakannya? Kalau begitu berarti semua nabi Lashon Hara dong, karena mereka menyebut nama Elohim Yahweh. Nama Elohim itu najis, kata-kata jahat. Waduh, jangan membodohi dan menakut-nakuti umat lah, Bu. Mana ayatnya kalau mengucapkan nama Elohim itu Lashon Hara? Berarti Elohim juga Lashon Hara, karena memperkenalkan namanya di kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8. Kenapa mereka para Yahudi itu mengganti menjadi Adonai dan Hashem? Itu karena mereka lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman.
Justru Yahweh yang mengendaki namanya disebut, kok Anda katakan Lasonhara. Mazmur 105 ayat 1, 1 Tawari 16 ayat yang ke-8, kebetulan bunyi dan artinya sama persis. Ini bisa berarti sangat penting nama itu, sehingga tertulis untuk diserukan dan dipanggil-panggil. Kalau begitu berarti penulis kedua kitab tersebut mengajar orang untuk Lasonhara. Yang benar aja. Nih, Talmud yang melarang menyebut nama Yahweh jika di luar sinagoga, dengan maksud agar jangan sembarang diucapkan, sehingga dilecehkan. Namun jika diucapkan untuk dikuduskan, diagungkan, dimuliakan, ya tidak masalah. Justru itu yang menyenangkan hati Tuhan Sang Empunya Nama. Ada juga yang mengucapkannya dengan Yehovah atau Jehovah. Ada yang mengucapkannya dengan Yahweh. Dan untuk semuanya ini saya tidak melarang jenis-jenis pengucapan ini di kalangan Kristen. Anda memiliki kebebasan dalam pengucapan namanya. Lihat nih, bagaimana cara mengejar rangkaian huruf Yod-Heh-Waw-Heh. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yehweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapa Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka chasin Yah, wa emunatka sevivotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi Amarti lo re Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw, Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Namun secara pribadi saya memilih 4 huruf suci tetragrammaton diucapkan sesuai tradisi tata krama Yahudi dalam mengucapkannya. Alkitab bagaimanapun syarat dengan filsafat Ibrani dan antropologi budaya Semitik. Sehingga saya pun mengikuti apa yang lazim di kalangan orang-orang Yahudi yang di dalam rumpun Semitik. Inilah akibatnya jika nama diri dikaitkan dengan tradisi Yahudi. Tradisi
beda dengan nama. Kenapa nama Abraham, Yitzhak, Yakov, Mose, Daud, Salomo, dan sebagainya tidak menyesuaikan tradisi? Nanti alasannya itu kan nama manusia, bukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu spesial. Kalau spesial, kenapa tidak ada keterangan dari seempunya nama agar nama dirinya jangan dibaca? Bukankah semua tulisan huruf yang dicatat itu untuk dibaca? Jadi jangan ikut-ikutan orang Yahudi yang lebih menaati Talmud daripada menaati firman. Mengapa orang-orang Yahudi menganggap diri mereka tidak tahu untuk mengucapkan nama Tuhan, 4 huruf yang suci itu? Kunci pemahamannya agaknya bertentangan dengan kepercayaan umum. Huruf vokal yang bersama dengan 4 huruf Ibrani dengan nikut ini di dalam banyak teks cetak yang dapat dibaca sebagai Yehovah. Sebenarnya ini bukan merupakan indikasi sebagaimana pengucapannya. Sebaliknya, gugusan vokal atau nikut yang dibubuhkan E-O-A ini hanyalah sebagai penunjuk bahwa aksara itu harus dibaca Adonai. Rangkaian huruf Yod, He, Waw, He diberi nikut atau tanda baca agar bunyinya Yehova, sebenarnya karena mereka menghindari nama Yah yang dianggap sangat amat kudus. Pertanyaan saya, kalau begitu nama Yesus tidak kudus karena disebut ya? Kembali ke soal Yah. Untuk menghindari, maka orang Yahudi yang tidak memiliki angka tersendiri mengubah angka 15 yang seharusnya ditulis dengan huruf Ibrani Yod dan He untuk mengganti angka 10 dan 5, mereka ganti menjadi Tet dan Waw, yaitu 9 dan 6, sehingga tidak bisa berbunyi Yah lagi karena dianggap sakral, meskipun si empunya nama menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Sedangkan Adonai itu hurufnya Alef, Dalet, Nun, Yod, bukan Yod, He, Waw, He. Dan pada saat mengacu sang nama 4 huruf suci yang tidak diucapkan ini, terkadang orang-orang Yahudi menggunakan istilah Shem Hameyuchat, artinya nama yang unik, atau Shem Hameforas, artinya nama yang terpisah, atau the explicit name, karena dia terpisah dari semua nama yang lainnya. Dan juga ada pengucapan Havaya, harfiahnya adalah wujud yang mengungkapkan transendensinya terhadap ruangan dan waktu. Menariknya, aksara Havaya ini merupakan bentuk permutasi, perpindahan atau permutasi huruf Yod, He, Vav, He. Ada juga tradisi yang mengucapkan namanya dengan Hakadosh Baruch Hu, Sang Kudus terpujilah dia. Dan masih ada banyak cara-cara lain pengucapan namanya yang kudus itu. Tujuan orang Yahudi memang baik, yaitu agar nama Yahweh tidak diucapkan dengan sembarangan. Tetapi bukan membahasakan nama sehingga menyebabkan namanya tidak dikenal lagi, seperti mengganti nama menjadi sebuah kalimat. Adakah Tuhan bernama Hakadosh Baruch Hu? Itu kan eksistensinya yang kudus, bukan namanya. Adakah Tuhan bernama Shem Hameyuchat atau Shem Hameforah? Itu kan memang untuk keterangan nama yang diberikan oleh dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Yirmiyahu 32 ayat yang ke-20. Artinya bahwa nama Yahweh itu tidak dinamai oleh manusia manapun. Jadi kalau ada orang yang menamai berhala dengan nama yang sama, bukan berarti Yahweh itu berhala. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26, yang berbunyi Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Lalu apa gunanya jika sebuah nama tidak pernah diucapkan? Pernahkah ada di dalam masa sejarah hal itu terjadi? Dalam kitab tradisi Yahudi,
yaitu Kiddushin 71a ayat 11, Rabbi Avina mengajarkan tentang namanya yang tak terucapkan. Not as I am written, I am pronounced. Lo keshe'ani niktaf, ani nikra. Tidak sebagaimana aku tertulis dalam huruf, aku diucapkan. Tadi dikatakan apa gunanya nama jika sebuah nama tidak pernah diucapkan? Jawabannya tidak ada gunanya. Yang jadi masalahnya, yang membuat nama tidak berguna karena tidak diucapkan siapa? Apakah sang pemilik nama itu? Jelas dalam firman, nama Yahweh saja tertulis lebih dari 6.800 kali. Itu artinya sangat penting. Dan apa yang dibaca itu kan Talmud seperti yang sudah saya terangkan di depan tadi. Talmud itu apa? Talmud adalah sebuah kumpulan tulisan Yahudi yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Mishnah dan Gemara. Mishnah adalah suatu kode hukum Yahudi tertulis yang dikumpulkan oleh Rabbi Yehuda Hanasi pada abad kedua Masehi. Sementara Gemara adalah penafsiran dan diskusi tentang Mishnah yang dilakukan oleh para rabi pada abad ketiga hingga ke-6 Masehi. Talmud dianggap sebagai salah satu teks paling penting dalam tradisi Yahudi karena mengandung hukum, etika, sejarah, filsafat, dan kisah-kisah yang berhubungan dengan agama Yahudi. Talmud juga dianggap sebagai sumber otoritatif yang penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum dan tradisi Yahudi. Talmud terdiri dari dua versi, yaitu Talmud Yerusalem dihasilkan di Palestina dan Talmud Babilonia dihasilkan di Babilonia. Yang keduanya berbeda dalam gaya penulisan, struktur, dan materi yang dibahas. Kembali ke topik kita. Pertanyaannya, apa yang dikatakan dalam kitab Talmud Kiddushim 71a ayat yang ke-11 tadi, bahwa tidak sebagaimana aku tertulis dalam huruf, aku diucapkan. Itu kan ajarannya Rabbi Avina, bukan yang empunya nama. Memangnya Yahweh mengatakan begitu? Mana ayatnya? Yang ada justru Yahweh berkali-kali menekankan akan namanya, agar tidak dilupakan oleh orang. Saat berbicara dengan Musa di semak yang terbakar, Hashem berkata, itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku, turun-temurun. Keluaran 3 ayat 15b. Dan seperti yang dijelaskan oleh para orang bijak dalam Talmud Yahudi, ayat ini memberitahu bahwa Tuhan memiliki nama yang abadi, yang terpisah dari pengucapannya oleh orang-orang Yahudi dari semua generasi. Kita baca ayatnya secara lengkap, Keluaran 3 ayat 15. Vayomer od Elohim el Moshe, Ko tomar el Bnei Israel, Adonai Elohei Avotechem, Elohei Avraham, Elohei Itzhak, Elohei Yaakov, Shelachani Aleichem, Zesmi leolam, Veze sikri ledor dor. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15 yang sudah dibaca tadi, justru Yahweh mengajar atau memberitahu kepada Mose agar namanya disebut dari generasi ke generasi dan tidak ada nama Allah di situ. Tepatnya jika dibaca sebagai berikut. Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael. Yahweh Elohi Avotechem, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakob, Selachani Alechem, ze zemi leolam, we ze zikri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel,
Yahwe, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Perhatikan kalimat itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi tidak ada penambahan kalimat yang terpisah dari pengucapannya oleh orang-orang Yahudi dari semua generasi. Kalau di awal kalimat penambahan tadi dikatakan Tuhan memiliki nama yang abadi, sudah benar. Jadi jangan dibuat tidak abadi dengan diganti-ganti sehingga membuat orang tidak lagi mengenal nama Yahwe yang kudus itu. Namun ada pengecualian besar. Di bait suci di Yerusalem, pada saat imam besar memberikan pemberkatan imam pada hari raya Yom Kippur, maka ia mengucapkan nama sesuai dengan yang tertulis. Imam besar mengucapkan 4 huruf suci. Tetragrammaton ini sebanyak 10 kali sepanjang peringatan hari raya Yom Kippur. Ini tertulis dalam Yoma 6 ayat 2. Berarti imam besar yang memberikan birkat kohanim atau pemberkatan imam pada perayaan Yom Kippur, mulutnya kotor dong, karena 10 kali mengucapkan ucapan lasonhara. Dan bagaimanakah pengucapannya? Apakah saat ini kita dapat mengetahuinya? Orang Ibrani, orang Yahudi berpendapat mereka tidak tahu. Sebab ada masa yang hilang sekitar 2000-an tahun setelah keruntuhan Bait Allah di Yerusalem, sejak tahun 70 Masehi. Dan apakah pengucapannya sesuai dengan konjugasi gramatik kata kerja hayya yang memungkinkannya dibaca Yahwe? Kita juga tidak dapat memastikannya. Mengingat bait suci di Yerusalem runtuh sejak tahun 70 Masehi. Sehingga apabila ada pernyataan bahwa orang-orang Yahudi tidak tahu lagi bagaimana cara mengucapkannya, hal itu dapat diterima. Katanya tadi imam besar di bait suci di Yerusalem saat memberikan birkat kohanim pada perayaan Yom Kippur mengucapkan nama Elohim berdasarkan yang tertulis sebanyak 10 kali. Kok ini mengatakan sekarang sudah tidak ada yang tahu? Lah yang benar yang mana coba? Rambam menjelaskan bahwa nama itu tidak diucapkan. Adalah bahwa orang-orang Yahudi tidak hanya mengajarkan pengucapan dan vokal yang mana yang seharusnya diterapkan, dan huruf yang mana yang harus ditekankan. Namun hal itu juga menyangkut rahasia metafisik yang terkandung di dalamnya, karena kerajaan surga adalah alam roh. Pengajar firman seharusnya mengajarkan bahwa yang memiliki otoritas tertinggi adalah firman itu sendiri, bukan pendapat manusia seperti Rambam misalkan. Kok jadi persis sama dengan pendapatnya orang yang mengaku sebagai aliran Kristen progresif yang justru mengatur Tuhan, bukan menaati firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Bicara alam roh dan metafisik, Elohim itu memang tidak terbatas dan maha kuasa. Menyadari hal itulah maka Elohim membatasi dirinya dalam sebuah nama agar manusia bisa mendeskripsikan dirinya. Jadi jangan mengatur Elohim dengan pendapat-pendapat manusia sehingga justru membuat bingung orang yang mau mempelajari Elohim yang tidak terbatas dan maha kuasa itu. Dan Allah bukan manusia, Dia sama sekali lain dengan manusia. Dia sumber dari segala sesuatu, Dia tak terhingga. Setuju, Allah memang bukan manusia, tetapi bukan Elohim loh. Karena Allah itu asal-usulnya merupakan adopsi satu di antara 360 dewa atau sesembahnya orang Arab kuno zaman jahiliyah atau zaman kebodohan sebelum Islam lahir yang dilakukan oleh Kristen Arab dan dipakai hingga saat ini. Jadi Allah itu bukan sebutan yang berasal dari Al-Ilah,
Oleh karena itu yang jadi sumber segala sesuatu dan tidak terhingga itu bukan Allah, melainkan Elohim, yaitu Yahweh. Coba perhatikan video-video ini yang membuktikan siapakah Allah itu sebenarnya. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation that are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god. They have sex together, they have 3 daughters. One is called Allat and Manat al-Uzza. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words Ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way Ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, Ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton 4-letter word WHYH, Yod-He, Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God
or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhori'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Kalau ini merupakan literatur, siapakah Allah itu sesungguhnya? Silakan jika akan dibaca, videonya di-pause saja terlebih dahulu. Dan setelah dibaca, baru di-play lagi. Selamat mempelajari supaya kita tidak menggunakan nama yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan di surga ada bahasa yang lain. Dan ini pun ada di dalam kesaksian Rasul Paulus
Rabi Saul dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Nanti akan kita baca. Yang sedang kita bahas saat ini adalah soal nama diri. Jadi jangan melebar ke masalah bahasa, karena nama beda dengan bahasa. Bahasa boleh apa saja, apalagi bahasa di sorga. Itu urusan nanti dan urusan Tuhan. Sedangkan nama diri seharusnya tidak berubah dimanapun tempatnya. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh para mistikus Yahudi, nama Tuhan yang tak terlukiskan ini adalah satu-satunya namanya yang benar. Allah yang maha tak terbatas, bagaimanakah manusia dapat menjelaskan namanya dan dapat mengucapkan namanya? Justru karena Tuhan itu tidak terbatas dan maha segalanya, maka Elohim membatasi dirinya dalam sebuah nama. Maka di hadapan dan bagi manusia, Elohim memberitahu bahwa namanya Yahweh. Dia sang empunya nama itu sendiri yang memberikan namanya dan memperkenalkan namanya kepada manusia. Yirmiyahu atau Yeremia 32 ayat yang ke-20 berbunyi, sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim sampai pada hari ini, dan di Israel serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu, dan engkau telah membuat nama bagimu, sekali lagi, dan engkau telah membuat nama bagimu, seperti pada hari ini. Bukan seperti yang dijelaskan oleh para mistikus Yahudi yang mengatakan nama Tuhan yang tidak terlukiskan ini adalah satu-satunya nama yang benar. Bagaimanakah manusia dapat menjelaskan namanya dan dapat mengucapkan namanya? Kan Elohim sendiri tadi sudah memberitahu dan menjelaskan tentang bagaimana namanya. Jadi jangan dibuat kabur lagi. Bagi orang Yahudi, nama adalah pribadi itu sendiri. Saya sangat setuju. Bukan hanya bagi orang Yahudi. Bagi saya, selain membawa pribadi sang empunya nama, juga membawa wibawa dan kuasa serta sifat sang pemilik nama itu sendiri. Dan setan tahu ini, bagaimana dahsyatnya nama Yahweh Elohim Zebaot. Itu sangat mengerikan bagi mereka. Maka setan berkali-kali berusaha untuk menghilangkannya atau agar manusia melupakan namanya, seperti yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh, dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Ini benar-benar ironis dan miris mendengarnya. Namun berkali-kali juga Yahweh memulihkan namanya melalui orang-orang yang dipilihnya. Nah, kita mau menjadi bagian yang mana? Yang dipakai setan untuk menghilangkan namanya agar manusia melupakan namanya, atau di bagian orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memulihkan namanya? Sedangkan Allah sama sekali lain dengan manusia. Dia maha besar, dia tak terhingga. Bagaimanakah manusia dapat menggambarkan namanya yang besar di dalam bahasa manusia? Bagi saya, Allah tidak punya nama besar. Karena nama Allah itu merupakan satu di antara 360 nama sesembahannya orang Arab kuno zaman jahiliyah yang diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Kristen Indonesia, Kristen Afrika, dan Kristen Melayu. Akibat kitab sucinya diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang sesembahannya bernama Allah. Bagi saya, yang punya nama besar dan tidak terhingga adalah Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach yang telah mau membatasi dirinya sendiri dalam sebuah nama, agar manusia bisa mendeskripsikan tentang pribadinya, tentang kuasanya, dan tentang segala-galanya mengenai dirinya. Dengan dasar pemahaman ini,
kita yang bukan orang Yahudi dapat memahami keengganan tradisi Yahudi untuk menyebut namanya yang suci, namanya yang tak terkatakan. Sebab hal itu mewakili hakikat realitasnya, yang darinya seluruh ciptaan tercipta dan mengalir dengan adanya keturunan-keturunan yang turun-temurun. Dari sudut pandang ini, tidak ada sesuatu pun selain Dia yang benar-benar maha besar, maha tak terbatas yang pernah ada dan yang masih ada dan selama-lamanya ada karena Dia adalah Sang Ada. Dasar pemahaman teori orang Yahudi tersebut nampaknya menjelaskan, tetapi sesungguhnya menyerongkan firman Tuhan dengan merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, sehingga goyim diharapkan bisa menuruti pemahamannya sebagai bangsa pilihan Elohim. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan isi hati Elohim itu sendiri, di mana Dia yang dikatakan tidak ada sesuatu pun selain Dia yang benar-benar maha besar, maha tak terbatas, yang pernah ada dan yang masih ada, dan selama-lamanya ada karena Dia adalah Sang Ada, ternyata justru ditiadakan. Buktinya namanya yang dibuatnya sendiri oleh Sang Nama, yaitu Yahweh Elohim, jadi tidak ada lagi kan? Nama-nama ilahi yang disebutkan di dalam Alkitab hanyalah sebutan-sebutan yang menggambarkan dan menyelubungi esensi ilahi yang sebenarnya dari realitas dan merupakan antarmuka yang melaluinya. Tuhan mewujudkan itu semua untuk berinteraksi dengan ciptaan-ciptaannya. Maka apapun namanya yang bisa diucapkan manusia hanyalah nama-nama dalam keterbatasan manusia dalam bahasa kemanusiawiannya. Maka dalam merefleksikan hal itu, orang-orang Yahudi mengganti namanya yang suci itu dengan nama-nama yang lebih kecil, yaitu Adonai, Elohim, Hashem, Hakadosh Baruch Hu, Shem Hameforas, Shem Hameyuchat, dan nama-nama yang lain. Dan juga penyebutan Adonai dan Elohim dengan macam-macam gelar-gelar yang disandingkannya dengan nama-nama itu. Hal itu diharapkan dapat mewakili dinamika interaksinya dengan ciptaan-ciptaannya. Nama-nama yang disebutkan tadi seperti Adonai, Hashem, Shem Hameyuchat, Shem Hameforas, Hawayah, Hakadosh Baruch Hu, termasuk Elohim dan sebagainya, itu semua bukan nama, melainkan sebutan-sebutan ilahi untuk Sang Nama, yaitu Yahweh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Yahweh sendiri yang telah memberitahukan namanya kepada manusia ciptaannya agar memudahkan manusia berinteraksi dengannya. Tetapi kenapa justru dikaburkan dengan teori-teori Yudaisme yang menyebabkan namanya dilupakan oleh ciptaannya sendiri? Secara historis, individu-individu yang agung dan saleh, semisal leluhur-leluhur Israel, Abraham, Ishak, Yakub, yang kepada mereka kehadiran Allah diwahyukan. Hal itu mampu mengartikulasikan esensi nama ilahi karena mereka melihat refleksi keagungannya di bumi ini. Secara historis, Allah tidak pernah hadir, apalagi berjumpa dan berbicara dengan Abraham, Yitzhak, Yakov, dan para leluhur Israel. Karena sesembahan mereka bukan Allah, tetapi Yahweh. Tuhan menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, dan dari mereka kita semua mewarisi iman mereka di bumi ini. Untuk statement ini saya sangat setuju. Orang Yahudi tidak mengucapkan namanya, sebab namanya tak terlukiskan. Meskipun para imam di Bait Allah, mereka awalnya dapat mengucapkan 4 huruf nama Tuhan yang suci, tetragrammaton, sebagaimana ditulis dalam kitab tradisi Yahudi, Yoma 6 ayat 2. Namun, keberadaan Tuhan tetap
tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keberadaan Tuhan memang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, karena keberadaan Tuhan itu tidak terbatas. Dia maha hadir, omnipresent, namun namanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kitab Tenak telah menulis lebih dari 6.800 kali nama Yahweh. Jadi jangan dikatakan namanya tidak terlukiskan. Antara eksistensi Tuhan beda dengan nama Tuhan. Keadaan spiritual orang Yahudi menurun dari generasi ke generasi. Tidak ada satupun yang dapat menggambarkan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Musa hanya memandang Allah dalam keadaan teofaninya saja. Tetapi keadaan dirinya yang sebenarnya tidak pernah dilihat oleh Musa dalam kemanusiawiannya. Karena setiap manusia yang melihat wajah Allah, mereka semua akan mati. Yang dipandang Mose dalam keadaan teofani itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Tentu keadaan dirinya tidak pernah dilihat Mose dalam kemanusiawiannya, karena Elohim itu roh, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanan atau Yohanes 4 ayat yang ke-24. Kalau melihat Allah, tidak mati, karena Allah itu nama adopsian dari berhala orang Arab kuno sebelum Islam lahir. Kalau melihat Yahweh, baru manusia mati, karena kekudusan Yahweh membuat manusia tidak tahan berhadapan dengan Elohim yang Maha Kudus itu. Ada saatnya dengan meninggalnya imam besar Simeon Hasadik, Simon yang benar, yang pernah menjabat sebagai imam besar di Israel. Ketika itulah para imam berhenti mengucapkan 4 huruf suci, nama Tuhan Yod-He-Vav-He dalam pemberkatan imamat di bait suci, agar hal itu tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak memiliki tingkat pertumbuhan dan perilaku moral yang baik. Sebelumnya di bait suci ada banyak sekali dijumpai mukjizat-mukjizat. Tetapi setelah kematian Simeon Hasadik ini, mukjizat tidak terjadi lagi di bait Allah. Ada yang mengatakan bahwa inilah alasan nama Tuhan Yod-He-Vav-He tidak diucapkan. Karena jika bait Allah sudah bukan menjadi tempat kehadirannya, ini terlihat jelas. Maka namanya yang suci pun tidak boleh diucapkan. Berarti yang dijadikan panutan itu orang Yahudi. Meskipun imam besar sekalipun, sebagai orang yang beriman kepada Elohim, seharusnya yang dijadikan panutan kita adalah firman itu sendiri, bukan orang Yahudi, meskipun mereka bangsa pilihannya. Namun jika kita baca di dalam kitab suci, berapa kali mereka menentang firman-Nya, sehingga kena tulah dan banyak yang mati di padang gurun. Padahal firman Yahweh itu kekal. Memang persis seperti apa yang ditulis di kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, Aku telah melihat bangsa ini, dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Jangan sampai tengkuk kita tegar-tegar, tidak bisa diperingatkan oleh firman Elohim. Untuk menyebut nama Elohim, tidak ada ayatnya bahwa harus memiliki tingkat pertumbuhan dan perilaku moral yang baik. Justru moral yang bejat diberitakan tentang kebenaran nama Elohim yang benar, yang mengasihi orang berdosa, agar orang yang bermoral bejat sekalipun bisa menjadi baik. Seperti yang Yeshua katakan, mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Lah, ini kok malah disembunyikan? Aturan firman-Nya mana? Kalau tidak ada, jangan diada-adakan lah. Dan yang ada jangan ditiadakan. Firman Elohim mengatakan jangan menambah atau mengurang firman. Baca Ulangan 4 ayat 2, Ulangan 12 ayat 32.
Bahkan di kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-18 dikatakan, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, tentu yang dimaksud sampai kitab Wahyu, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan sejak saat itu setiap 7 tahun sekali para saga, yaitu para pemimpin Yahudi, hanya akan mengajarkan rahasia pengucapan nama suci kepada murid-murid dan putra-putra mereka setelah membuktikan perilaku moral mereka yang baik. Dan menurut catatan dari seorang sejarawan, Flavius Josephus, Simeon Hatzadik ini adalah Simon putra Onias, cucu dari Yadua, yang hidup pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ya biar saja, itu kan aturan orang Yahudi yang tidak ada peraturannya seperti itu di dalam firman Tuhan. Kiblat akar iman kita memang ke Ibrani, tetapi bukan kepada orang Ibrani. Dalam tradisi Yahudi juga dikenal nama Tuhan 12 huruf. Dan ini menjawab pertanyaan, apakah nama yang paling cocok untuk dikenakan kepada Tuhan? Rambam, yaitu Rabbi Moshe ben Maimon, lebih lanjut menjelaskan bahwa orang bijak akan menggunakan nama Tuhan yang terdiri dari 12 huruf, yang dianggap kurang suci dibandingkan dengan tetragrammaton itu. Tetapi ini masih lebih istimewa daripada penyebutan Adonai. Nama ini menjadi alternatif dalam penyebutan nama Tuhan. Nama ini bukan satu kata, melainkan terdiri dari 4 kata yang terdiri dari 12 huruf. Tiap-tiap katanya dengan awalan huruf Yod, He, Vav, He. Sebagaimana ditulis dalam Kiddushin 71a ayat 12. Dan gugusan 12 huruf nama Tuhan ini dapat dibaca sebagai Yoha'a, Yufada, Vahena, Hayaye. Dan secara tradisi ada pandangan nama Tuhan dalam 12 huruf ini dianggap begitu kuat sehingga orang bijak Yahudi mengatakan bahwa nama inilah yang terukir pada tongkat Musa yang dengannya ia membelah laut, dan itu terukir di sisi tabut perjanjian, dan itu terukir dalam jubah Nabi Elia dan membuatnya mampu melakukan hal-hal yang besar. Nama Allah dalam 12 huruf ini dianggap super sakti untuk melindungi Israel dalam menghadapi mara bahaya. Menyebut nama ini adalah salah satu cara menggunakannya untuk perlindungan di dalam tradisi Yahudi. Para saga Yahudi menggunakan nama dalam 12 huruf ini setiap kali mereka menemukan 4 huruf suci di dalam kitab suci Ibrani, setiap kali mereka mengucapkan kata berkat kepada umat. Namun seiring dengan kemunduran generasi, tiba saatnya 12 huruf ini perlu dirahasiakan juga dan tidak lagi diucapkan. Sebab sejak saat itu, pengucapan nama Tuhan hanya dipercayakan kepada pengajar yang menjadi imam yang paling layak, sebagaimana dulu digunakan pada saat pemberkatan oleh imam besar di bait suci. Kembali saya tekankan bahwa yang dijadikan patokan kebenaran kita itu firman Tuhan itu sendiri. Kalau 12 huruf seperti Yoha'a, Huwada, Wahena, Hayaye itu memang berdasarkan tradisi Yahudi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi bukan berdasarkan firman Elohim. Bagaimana mungkin tradisi bisa mengalahkan otoritas firman? Kalau begitu tidak usah pelajari firman saja. Pelajari saja Talmud seperti orang-orang Yahudi yang lebih mengutamakan Talmud daripada firman. Pertanyaan saya, pernahkah di kitab suci kita seperti 4 kata tadi tertulis sebagai nama Tuhan? Misalkan, Yoha'a berfirman,
berfirmanlah Huwada, firman wahina kepada Mose, atau maka berfirmanlah Hayaye. Ada? Tentu tidak ada. Yang ada, berfirmanlah Yahweh kepada Mose, atau Wayedaber Yahweh el Mose. Sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak ada di dalam firman, ya jangan diada-adakan. Apalagi tradisi Yahudi sampai bisa mengalahkan firman. Itu salah besar. Jika seseorang menyebut 4 huruf suci Yod-He-Vav-He sebagaimana penulisannya, entah itu ditulis dengan nikut yang sebenarnya bisa dibaca Yehova, atau mengucapkannya secara sembarangan misalnya Yahweh, tindakan ini dianggap dalam tradisi Yahudi sebagai kategori Khilul Hashem, penistaan sang nama, melanggar kekudusan sang nama. Konsep Khilul Hashem dikenakan kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Hal ini untuk menegakkan standar moral yang tertinggi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan Judaik di Israel. Membaca rangkaian huruf Yod He Waw He yang berbunyi Yahweh kok dikatakan mengucapkan sembarangan. Sementara mengganti nama Yahweh dianggap benar. Ini aturan apa? Bagi saya, biar saja dianggap Khilul Hashem atau penistaan nama menurut tradisi Yahudi, tetapi bukan menurut firman yang justru menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Menurut saya, justru yang bisa disebut sebagai Khilul Hashem itu orang-orang Yahudi berdasarkan firman. Jadi jangan dibolak-balik. Dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang mengucapkan 4 huruf suci nama Tuhan itu tidak layak mendapat bagian di dalam Olam Haba, di dunia yang akan datang. Atau di dalam bahasa kekristenan disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. Di dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1 menuliskan orang yang mengucapkan atau mengeja nama Hashem sebagaimana pengucapannya, dikatakan di situ Abba Shaul Omer Av Hagoga et Hashem Beotiotaf. Orang yang mengucapkan dan mengeja nama Hashem Yod-He-Vav-He sebagaimana tanda-tanda bacanya, dia tidak dapat memasuki Olam Haba, langit baru dan bumi yang baru. Kalau yang mengatakan itu firman Tuhan, saya akan taati dan saya tidak akan lagi menyebut nama Elohim dengan nama Yahweh. Lah yang mengatur itu kan Talmud. Saya tidak akan mungkin mengikuti. Dan lagian saya kan bukan orang Yahudi. Coba pikirkan dengan akal sehat. Kalau mengucapkan 4 huruf Yod He Waw He tidak masuk langit baru dan bumi baru, lalu untuk apa kitab suci menulis sampai ribuan kali? Pikir dengan akal sehat coba. Lalu bagaimana dengan para imam besar yang 1 tahun 1 kali mengucapkan rangkaian huruf Yod He Waw He sebanyak 10 kali saat perayaan Yom Kippur? Bukankah ini aturannya jadi bertabrakan sendiri dengan realitas yang ada, dan berarti tidak ada satupun imam besar yang masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru? Ayo, bagaimana coba? Bingung sendiri kan? Justru itu aturan ngaco yang menentang firman Tuhan itu sendiri. Dalam tradisi Yahudi ada kisah seorang bijak yang agung, yaitu Rabbi Hanina ben Teradion. Ia meninggal sebagai martir sebagai hukuman ilahi karena mengucapkan 4 huruf yang suci yang tak terkatakan itu di depan umum pada sekitar abad kedua Masehi. Nama Tuhan yang benar-benar namanya di surga pastilah tak terkatakan, sebab di surga ada bahasa yang lain yang manusia di bumi ini tak dapat mengucapkannya. Di dalam Perjanjian Baru ada pernyataan dari Rabbi Shaul, yaitu Rasul Paulus, memiliki kesaksian tentang ini. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Sebab aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga.
Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Melalui 2 Korintus 12 ayat 2-4 ini, terutama ayat 4, dikatakan bahwa ada bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, yang didengar oleh Rasul Paulus, di mana ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Berarti nama Tuhan yang sebenar-benarnya di surga tidak dapat diucapkan manusia di dalam keadaannya yang masih berdosa di bumi ini. Masa hukuman ilahi disebut martir? Rabi Hanina bin Teradion yang mati martir atau mati syahid itu karena mempertahankan kepercayaannya yang dilakukan oleh manusia, yaitu di hadapan orang-orang Romawi, bukan Tuhan yang membunuhnya, sehingga tidak bisa disebut sebagai hukuman ilahi. Kenapa Rabi Hanina bin Teradion mati dibunuh? Itu bukan karena mengucapkan 4 huruf suci yang dianggap tidak terkatakan itu di depan umum. Yang benar, Rabi Hanina bin Teradion yang adalah tokoh sejarah Yahudi, dia adalah seorang Tana, yaitu seorang sarjana Yahudi yang hidup pada abad kedua Masehi. Dia merupakan satu di antara 10 orang yang mati sebagai martir di bawah pemerintahan Romawi dengan cara dibakar hidup-hidup karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi, bukan karena mengucapkan 4 huruf suci Yod He Waw He. Dan itu dicatat dalam Talmud Yerusalem, Talmud Babilonia, serta dalam berbagai midrashim seperti Midrash Rabbah atau Midrash Tanhuma. Adapun apa yang ditulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 2-4, itu kata-kata atau bahasa, bukan nama Tuhan. Jadi konteksnya berbeda. Jangan dikaitkan antara nama dengan bahasa, karena nama beda dengan bahasa. Dan lagi, jika tadi dikatakan nama Tuhan yang sebenar-benarnya di sorga tidak dapat diucapkan manusia dalam keadaan yang masih berdosa di bumi ini, yaitu nama Tuhan yang baru saat sudah di sorga, seperti juga yang ditulis dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian, siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi, dan aku akan menuliskan nama Elohimku kepadanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga dari Elohimku, dan namaku yang baru. Jadi nama yang baru itu urusan nanti setelah kita mati dan ada di Samayim atau di sorga. Sehingga apapun nama-nama Tuhan di dalam Alkitab, di dalam bahasa manusia, semuanya hanya sebuah cara untuk manusia untuk dapat mengenal penciptanya. Nah, ini baru benar, saya setuju. Maka Tuhan memperkenalkan namanya kepada manusia dan ditulis 1000-an kali dalam kitab Tenak agar manusia untuk bisa mengenal penciptanya. Makanya jangan ikut-ikutan orang Yahudi yang menghilangkan namanya. Di surga nanti ada bahasa yang berbeda, ada bahasa yang lain, yang nanti kita semua akan menggunakannya. Ketika kita semua sudah berada di langit baru dan bumi yang baru, di Olam Haba. Nama Tuhan yang sebenarnya adalah kuasa atas hidup dan mati. Secara tradisi ketika seseorang mengucapkan nama Tuhan, hal itu memicu iluminasi spiritual yang tertentu yang mempengaruhi alam fisik. Contoh klasiknya adalah kisah dalam tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa Musa membunuh seorang Mesir dengan menggunakan nama Tuhan yang tak terkatakan. Ini ditulis dalam Vayikra Rabbah 32 ayat 4. Menurut beberapa catatan tradisi Yahudi,
Kekuatan nama ini hanya dapat dipergunakan oleh mereka yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Sumber yang lainnya menjelaskan bahwa dengan mengucapkan nama Tuhan yang suci, bahkan orang yang biasa yang tidak memahami makna terdalamnya dapat mengesampingkan alam sampai batas tertentu. Artinya dia dapat melakukan hal-hal yang supranatural. Setuju, urusan bahasa baru di sorga itu memang urusan nanti jika sudah disamayim. Dan memang nama Elohim yaitu Yahweh adalah antara hidup dan mati karena membawa iluminasi spiritual yang maha dahsyat yang mempengaruhi alam fisik. Dan bukan karena tradisi Yahudi, melainkan karena kedahsyatan dari pribadi si pemilik nama. Dan setan tahu itu, maka setan berusaha untuk agar manusia tidak menyebut nama itu, karena pasti sangat mudah mematahkan kuasanya. Maka setan mempengaruhi orang-orang Yahudi, bahkan mentradisikan agar manusia tidak menyebut nama Yahweh yang maha dahsyat itu, dan mempengaruhi para teolog yang seringkali dijadikan panutan orang lain yang tidak memahami firman. Midrash Yahudi menceritakan bahwa ketika Tuhan memberikan Torah, Dia juga memberikan kepada setiap orang Yahudi 2 mahkota yang diukir dengan nama yang tak terlukiskan, yang melaluinya mereka akan berkuasa atas malaikat maut. Namun karena dosa-dosa mereka, mahkota-mahkota ini diambil dari mereka dan nanti akan dikembalikan pada era Mesianis. Dari latar belakang inilah orang-orang Yahudi sampai hari ini menantikan Sang Mesias yang hadir menyelamatkan mereka. Sedangkan bagi kita orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus adalah Mesias dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, yang dapat kita tempuh dalam 2 jalan. Yang pertama, ketika kita menghadapi kematian tubuh, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di olam haba. Dan kemungkinan yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus hadir di awan-awan pada zaman kita. Hal ini menjadi jalan bagi kita untuk bersama-sama masuk ke olam haba, ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi jangan khawatir untuk memahami namanya yang tak terkatakan itu. Memang malaikat maut dan atau setan pun takluk dan tunduk kepada nama Yahweh. Maka setan berusaha agar manusia tidak menyebut namanya. Nama kudus Yahweh bukan akan dikembalikan, karena semua sudah tertulis dalam firman-Nya, yaitu di dalam kitab Tenak dan Brit Kadasa yang dipakai oleh Elohim untuk memulihkan namanya. Kalau mengaku Yeshua itu Mesias, seharusnya tidak mengikuti tradisi dan Talmud Yahudi, karena mereka sedang menantikan Sang Mesias turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan kita menantikan kedatangannya kembali di awan-awan untuk rapture. Apapun nama Tuhan yang ada di bumi adalah sekedar nama-nama untuk memperkenalkan dirinya di dalam bahasa manusia. Namun namanya sendiri di dalam bahasa sorga, baru kita akan mengetahui semuanya ketika kita masuk di langit baru dan bumi yang baru. Nama Tuhan diberikan Elohim kepada manusia di bumi ini bukan sekedar untuk memperkenalkan dirinya agar manusia bisa mengidentifikasi dirinya saja dalam bahasa manusia, melainkan agar manusia bisa menang menghadapi kuasa-kuasa setan dengan menggunakan nama Yahweh. Karena memang nama Yahweh itu nama yang berkuasa. Demikianlah pelajaran mengenai nama Tuhan untuk dapat menjadi perenungan bagi kita bersama dalam pengenalan terhadap namanya yang suci, yang adalah hakikatnya sendiri yang suci. Hakadosh Baruch Hu, Sang Kudus, terpujilah Dia. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah mendengarkan sampai tuntas. Doa saya kiranya video ini dapat mencerahkan pemahaman kita mengenai nama Yahweh yang kudus, yang mengasihi kita semua dengan turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang sekarang baru saja berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudari melalui sanggahan video ini, dan izinkan Ruach HaKodes membimbing Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Dan jika video ini memberkati, share kepada yang lain agar yang lain juga bisa menerima berkat rohani yang sama. Selamat beraktivitas. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.